Pacar Eva Manurung menceritakan alasannya meninggalkan dunia entertain sewaktu di Indonesia. Dulu aku di entertain itu selama 15 tahun ya. Itu buat aku ternyata sia-sia. Semu bahkan gitu. Aku kan di entertain dulunya. Aku yang nge-host, penyanyi, apa semua semua udah aku jalanin. Tapi kembali lagi, entertain buat aku bukan segalanya, itu cuman sementara sifatnya. Makanya aku ke Amerika untuk for good opportunity. Dan akhirnya pas aku di Amerika semuanya tuh di belakang rumah itu baru itu namanya ekonomi tuh stabil semua, stabil. Dulu guys, pendapatanku waktu di entertain, aku bukannya menjelekkan entertain ya. Pendapatannya memang besar, tapi oke, kita ambil dua ilmu. Kalau aku kerja itu ilmu ayam. Nah, aku di entertain ilmu ular. Ya, tolong ini ingat baik-baik. Aku kalau kerja, aku pakai ilmu ayam. Oke, dan ilmu di entertain dulu ilmu ular. Kenapa aku bilang ilmu ayam dan ilmu ular? Dulu waktu di entertain, aku sekali kerja dulu di entertain, hap, gede. Habis itu aku diem sebulan, ngendep. Diem nunggu job lagi, nyari cara lagi, deketin orang lagi, deketin tokoh parpol, biar disayang, biar diajak-ajak, deketin pejabat, biar diajak-ajak nyanyi, sinetron, bla bla bla, nana, social life, dugemnya iya, apa-apa. Walhasil, besar pasak daripada tiang, dulu di entertain, tahun 2000-an, gitu ya. Aku tuh seangkatan Saiful Jamil, Benigno, Krisna Mukti, nyanyi dangdut. Tapi aku di Amerika, begitu aku ke Amerika, jelek, for good opportunity, aku pakai ilmu ayam sekarang akhirnya. Kenapa? Karena ayam itu walaupun sudah kenyang, tetap aja matok. Udah ada nih tembolok nih, matok. Jadi, aku better gunain ilmu ayam dan aku bekerja akhirnya di sini. Karena dulu waktu sebelum di entertain aku punya basic akademis, makanya kalau disuruh sekolah sama orang tua jangan males ya, gitu. Ilmunya dipakai sekarang. Nah, ilmu akademisku kepake di Amerika, gitu. Dan di sini nggak ada kata terlambat. Kalian pernah dengar sendiri kan ucapan Bunda Korla? Kurang lebih sama. Di Amerika juga nggak ada kata terlambat. Berapapun masih diterima kerja. Dan itu aku kerja di sini. Aku pakai ilmu ayam di sini. Matok terus tiap bulan, bukan tiap bulan, bahkan tiap minggu gajiku, tiap minggu, gitu. Nah gitu, entertain aku tinggalin, bye, gitu. Nah sekarang begitu aku sudah bekerja, otomatis yang di belakang semuanya sudah terstruktur ya kan. Yang ini untuk nabung, yang untuk makan, untuk bikin rumah, untuk ini. Jadi hidupnya pas-pasan sekarang. Pas pengen rumah ada, pas pengen jalan-jalan bisa, kayak gitu. Ya sesuai skill loh, iya. Kurang lebih begitu. Gitu guys. Gitu. Makanya aku bilang sama orang rumah, termasuk ibuku, makanya aku bilang, ya udahlah, aku jadi pensiunan kalian deh, gitu. Aku jadi pensiunan kalian deh, kalian gak usah khawatir deh, bulanannya mesti gimana, jadi aku yang tanggung, gitu. Bang Nanta cocok jadi MC printer ngomong, terima kasih Ana. Insya Allah sudah saatnya memakai orang tua dengan berumah tangga, pasti mamanya senang, insya Allah ya. Senang banget ya dengar ceritanya anak berbakti sama orang tua. Amin, terima kasih Boru Manurung. Bang Nanta selalu ada rencana nih kalau Bunda aku follow, siap. Jadi kurang lebih begitu guys. Jadi oke, sekali lagi ya, misalkan kalian melihat sesuatu, jadi jangan langsung ngejudge ya. Kenapa nggak nikah? Kenapa nggak ini? Oh jangan-jangan belok kanan, belok kiri, ya kan? Oh ini apa? Berbelah apalah? Oh enggak. Belok kanan, belok kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, jadi semua manusia itu berproses, termasuk kalian juga. Kalian tuh, kita semua berproses. Ada alasan tertentu kenapa kita ke kanan, ada alasan tertentu kenapa ke kiri. Jadi kan istilah umumnya kan udah orang pada tahu, orang buta juga tahu, don't just book by the cover kan. Itu udah pada tahu sebenarnya. Cuman kekeh aja memang itu.
sama seperti anakku laki-laki yang baik dan sayangi sama mamanya. Iya, kurang lebih begitu. Dan ternyata begitu kita sudah stabil dengan kita, ternyata saudara kita yang lain itu tidak sestabil kita. Itu loh. Coba misalkan udahlah saudara-saudara kita nggak stabil, kebayang nggak kalau orang tua kita tuh bakalan akhirnya di sisa umurnya ya kepikiran yang mau makan, ya masih kepikiran mau usaha, ya kepikiran cari tambahan, jualan apa, otomatis sisa umurnya dia nggak punya liburan, nggak bisa menikmati hidup, pensiunan dia, maksudnya pensiun tuh masa-masa dia udah nggak produktif ya. Itu dia udah masih mikirin besok buka jam berapa jualannya. Nah jadinya kan pikiran kan, kalau udah bermain pikiran nanti sakit, kalau udah sakit, kalau sembuh, kalau pilihan penyakitnya yang berat, nah kalau akhirnya dia meninggal, yang nyesel siapa? Yang ditinggal kan, akhirnya penyesalan bang. Nah yang kayak gitu-gitu sebenarnya udah kebayang. Makanya sekali lagi buat teman-teman yang nonton ini, tolong ganti mindset kita ya, budaya entar sok itu tinggalin. Entar sok tuh tinggalin gitu. Kalau kalian memang itu bisa sekarang, kerjakan. Gitu. Kalau memang bisa sekarang, kerjakan. Bisa sekarang apa bang? Apapun yang bisa kalian kerjakan, yang sekiranya nabung, ngumpulin, kerjain. Aku nge-lag nggak, Pak? Enggak. Aku nge-lag nggak? Nggak. Enggak. Ya, jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada anak yang berprinsip seperti aku, punya anak cowok nih misalnya, itu disayang tuh, disyukuri tuh. Karena ibu-ibu atau bapak-bapak nggak bakalan, insya Allah nggak bakalan kepikiran lagi. Karena kan penyakit katanya sumber dari pikiran. Lah kebayang nggak kalau misalkan masih di umur udah usia nggak produktif, udah sepuh ya kan, masih bingung besok mau makan apa, bukan mau makan apa, nyari makan di mana gitu, kan kasihan gitu. Akhirnya lah kepikiran. Akhirnya berusaha nyari jalan singkat, cari utangan. Karena cuma untuk makan enak dan untuk sedikit pamer. Akhirnya kalau udah punya utangan, pikiran juga yang kemakan. Gimana caranya untuk mengembalikan uang? Ya kan? Karena uangnya berbunga yang dipinjam. Akhirnya kepikiran lagi, sakit, gak bisa bayar utang. Dikejar-kejar. Pas sakit, pilihan sakitnya juga gak yang ringan. Sakitnya sakit parah. Karena berhubungan dengan psikis, otak, perut, mah misalkan. Jadi makin parah ya kan, makin kronis. Kayak gitu jadinya. Gitu. Jadi kembali lagi ke cerita di awal. Jadi kalau memang sudah mampu, memang udah dirasa di belakang itu kurang aman nih dapur kita, cabut. Coba yang laki-laki atau yang perempuan, jangan kalah sama yang perempuan. Kalau misalkan di Indonesia kurang diterima karena umur atau apa, cari negara yang bisa disinggahi dan gak ya ribet, pergi, tinggalin Indonesia, tinggalin. Kalau memang masih susah, nyari 5.000 susah di Jakarta, cari kota lain. Kalau kota lain dan ibu kota sendiri sudah nggak sanggup memenuhi dapur kita, pergi ke negara lain, negara tetangga paling dekat kalau kalian masih netek sama ibu kalian. Tapi kalau sudah minta izin sama ibu udah direstuin, ya kan, pergi agak jauhan. Cari duit yang nominalnya di atas negara kita, cari. That's it, itu udah paling bener. Itu kenapa aku bilang kalau kalian pergi ke negara yang nominalnya sama aja, itu namanya on. Kalau kalian bisa merantau buat anak cowok, merantau. Jangan cuma bisa ngurusin orang bilang belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Aduh, sudahlah. Bisanya ngebully aja. Berbuat. Udahlah, mau sampai kapan sih jadi tukang bully?